Adik-adik, coba perhatikan gambar di bawah ini. Rumah ini terletak di pinggir pantai. Di depannya dan di lingkungannya terdapat pepohonan yang terawat baik. Di depan rumah terlihat sangat bersih. Apakah itu termasuk hidup sederhana? Nah, bagaimana hidup sederhana itu? Apa keuntungannya hidup sederhana? Mari kita pelajari bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adikku yang soleh dan soleha, gimana kabar hari ini? Pasti sehat selalu ya. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar tentang hidup sederhana. Apa sih yang harus kalian bisa? Yang pertama, memahami makna sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mencontohkan sikap sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu pengertian hidup sederhana? Pengertian hidup sederhana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sederhana artinya bersahaja atau tidak berlebih-lebihan. Untuk itu, marilah kita dengarkan Quran surat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Artinya, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Di antara keduanya secara wajar. Quran Surat Al-Furqan ayat 67. Dari Quran surat di atas, kita bisa mengetahui ciri-ciri hidup sederhana. Hidup sederhana itu merupakan hidup yang tidak berlebih-lebihan atau tidak boros, dan juga hidup yang tidak kikir. Nah, jadi sederhana itu hidup di antara keduanya, yaitu tidak berlebihan dan tidak kikir. Berlebihan itu apa sih? Berlebihan itu tidak wajar atau aneh-aneh, membeli barang yang banyak sekali bahkan tidak bermanfaat. Kalau kikir itu adalah hidup yang terlalu hemat atau bisa dikatakan pelit. Nah, apa kalau hidup sederhana kita harus terlihat miskin? Oh tidak, hidup sederhana bukan berarti harus miskin, tetapi justru kita harus kaya agar kita bisa memberi kepada yang lain. Hidup sederhana dapat kita contoh dari Nabi Muhammad SAW. Beliau merupakan seorang Rasul utusan Allah dan juga seorang pemimpin. Nah, hidup sederhana itu ditunjukkan dari cara tidur beliau, yaitu Nabi Muhammad SAW selalu tidur beralaskan sehelai tikar. Sehingga ketika bangun di pagi hari, pipinya akan ada tanda tikarnya. Nah, bagaimana? Apakah kita bisa mencontoh Nabi Muhammad? Semua orang bisa hidup sederhana. Mencontoh Nabi Muhammad tergantung pada kemampuannya. Hal itu dapat kita awali dengan niat yang ikhlas. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang contoh hidup sederhana. Contohnya itu apa sih? Nah, contohnya makan minum sederhana. Coba, apakah kalian pernah beli bakso?
Nah, makan bakso itu sepiring saja, tidak boleh sampai berlebih-lebihan. Yang kedua, membelanjakan uang kita untuk jajan secukupnya. Nah, misalnya nih hari ini kita dikasih uang 10.000 buat jajan, berarti harus ada sisanya untuk ditabung. Membeli pakaian tidak selalu mengikuti model. Nah, kita pakai baju yang sudah ada, jangan selalu ingin membeli baju. Yang selanjutnya, manfaat atau keuntungan hidup sederhana. Yang pertama, mengamalkan ajaran agama atau perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar disenangi oleh Allah dan mendapatkan pahala. Yang kedua, mampu melawan godaan setan. Selanjutnya, kita harus bisa menjadi pribadi yang rendah hati agar disenangi banyak orang. Tidak akan ditimpa penyakit resah dan gelisah. Karena apa nih? Kalau kita melihat orang lain lebih punya kelebihan, kita akan resah kalau kita tidak hidup sederhana. Tidak akan mengambil hak milik orang lain. Selanjutnya, kita akan belajar tentang Quran Surat Al-Isra ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Quran Surat Al-Isra ayat 27. Dari keterangan surat di atas dijelaskan bahwa mubazir atau boros adalah ciri-ciri orang yang ingkar kepada Allah. Nah, pemboros itu saudaranya setan, dan setan itu selalu ingkar kepada Allah. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa pemboros adalah saudaranya setan? Nah, hal ini karena kebiasaan boros itu dapat mempersulit hidup. Kalau kita terus-menerus bersikap boros, maka suatu ketika kebutuhan kita tidak akan terpenuhi. Nah, dari hal itu akan timbul banyak permasalahan seperti gelisah, marah, dan lain-lain. Di sanalah setan akan masuk ke dalam diri kita, mempengaruhi kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Melakukan cara-cara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti mengambil hak orang lain atau melakukan segala cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Itulah alasannya mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk berbuat boros. Nah, dan jika kita ingkar kepada larangan itu, maka kita merupakan salah satu saudara setan. Na'udzubillahi min dzalik. Alhamdulillahirabbil alamin, materinya sudah selesai. Semoga anak-anak semuanya bisa memahami materi tersebut. Nah, jangan lupa terus belajar, jangan lupa jaga kesehatan, tetap menggunakan masker. Terima kasih. Apabila banyak salah mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.